Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa di penonton berada. Semoga kalian semuanya sehat-sehat. Siang ini kita lagi berada di pelataran parkiran Kanjeng Sunan Giri. Ya, ini ada di parkiran sepeda dan mobil-mobil pribadi. Ternyata di sini sangat ramai pemirsa. Ada tenda karena memang ini adalah rangkaian dari haul Kanjeng Sunan Giri yang ke-520 insya Allah. Ya, kita kali ini akan menuju sebuah tempat yang sangat tersembunyi, ya, yaitu telaga atau sendang peninggalan dari Kanjeng Sunan Giri yang jarang diketahui oleh para peziarah. Ternyata di sini tempatnya pemirsa. Jadi rata-rata para peziarah itu rata-rata lewat pintu sebelah kiri. Lah kita lewat yang sebelah kanan. Yang ini tangga menuju masjid yang biasanya sering dipakai orang-orang kalau turun setelah berziarah ke makam Kanjeng Sunan Giri. Nah, kita ngikuti tangga ini nanti ketika di tengah-tengah sebelum ke masjid atau sebelum ke makam. Nanti kita ada pagar ya, itu kita belok ke kiri. Nah, disitulah tempatnya. Di sini relatif sepi pemirsa karena memang jarang dilalui para peziarah. Biasanya ini dilalui ketika pulang. Kalau pulang pasti akan lewat sini ya. Tembusannya kan ada di depan sini, di area mana? Di area pasar untuk oleh-oleh. Nah, ini loh biasanya pasar wisata. Bisa dari sini bisa langsung pulang. Jadi kalau ingin menuju ke telaganya, kita ngikuti jalur yang ke kanan yang menuju ke masjid beliaunya ya, ke masjid Mbah Kanjeng Sunan Giri. Di sini banyak sekali situs pemirsa. Wis ada gambar tank di tembok ya. Nah, ini juga ada di sebelah kiri kita. Ini juga ada makam pahlawan. Lah, ini ada makam pahlawan, kita belok ke kiri. Kita ini masih lurus, masih mengikuti jalur. Ada juga sih biasanya perpeziarah yang lewat sini tapi sedikit. Karena memang rata-rata atau mayoritas pasti lewat yang sebelah kiri yang ada museumnya, yang ada patung naganya, dan ada gapura bentarnya. Itu jalannya sudah umum. Nah, ini coba saya sepilkan ya. Kita dari bawah, ini kita sudah mau berada di tengah-tengah pemirsa. Nah, depan ini adalah tengah-tengah antara masjid dan bawah parkiran. Ya, belakang masjid itu kan makam beliaunya. Nah, disinilah tempatnya pemirsa. Nah, kita tengok ke arah kiri. Nah, ini tempatnya. Nah, kebetulan banyak orang-orang. Wonten yang atus apa mbak-mbak Pak? Nah, bener kan? Nah, kita menunggu pemirsa karena di dalam ada beberapa ibu-ibu sedang cuci pakaian dan mandi. Nah, daripada kita menunggu, coba kita teruskan saja ya, biar pemirsa tahu dan tidak penasaran sampai di mana titik ujung tangga ini. Nanti kita lurus ke masjid. Kalau kita belok ke kiri langsung ke area makam beliaunya. Sebenarnya lewat sini tuh enak, sepi ya, nggak berdesak-desakan. Dan tangganya relatif lebar, relatif panjang-panjang, tidak kayak yang di kiri itu yang langsung meninggi-meninggi. Wah, ini ada peziarah-peziarah ini ya kan. Berarti kalau peziarah kalau turun ya lewat yang sebelah kanannya pagar, kalau yang kirinya pagar ini untuk menuju ke makam. Ibu-ibu depan itu kuat ya loh, sendirian berziarah. Lah kalau ibu ini belok ke kiri, nah ini ke area makam. Kalau kita lurus itu sudah kelihatan pintu gerbang masjid. Dan ternyata di depan sini ada sebuah makam. Menurut masyarakat ini adalah makamnya Mbah Jenggot. Nah, ini makamnya besar dengan nisan dicat warna putih. Ini katanya makam Mbah Jenggot, muadzin yang ada di masjid ya, yang selalu adzan atau qomat waktu Kanjeng Sunan Giri beralam. Nah, kita sudah sampai di gerbang masjid, pemirsa. Nah, itu ada tulisan hall 320, bener kan ya? Jadi hall Giri ke 520. Wih,
ini bawa berkat. Loh. Ternyata baru selesai mirsa kolnya ini. Loh, di dalam tuh banyak orang. Loh, ada apa itu spanduk kol Gresik. Wah, enak mirsa. Kita balik aja ya. Ini ada kol, ini masjid beliaunya ya, masjid sangat besar. Oke, kita turun lagi kembali. Nah, setelah menunggu 10 menit kita ngopi-ngopi, akhirnya kita sampai di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah seperti ini mirsa. Nah, inilah telaga atau sendang peninggalan dari Mbah Kanjeng Sunan Giri. Kita coba mengitarinya mirsa. Jadi kita naik, kita akan berputar. Kita akan tawaf. Tawaf mengelilingi sendangnya. Tapi harus hati-hati ya, karena selain tinggi, ini juga agak licin. Harus tetap waspada, apalagi kita sambil ngevlog. Nah, coba kita perhatikan, ini sayangnya banyak daun-daunnya berguguran ya, jadi agak kotor airnya. Nah, seperti ini pemirsa. Kita muter-muter. Di sini ada pohonnya sangat bau besar sekali. Ini kelihatannya pohon randu alas. Ya, sangat besar. Mungkin dari sini juga sumber airnya. Nah, seperti ini. Itu ada pancuran yang mengalir. Entah ini pancuran dari mana itu. Terocok terus mancur. Ya. Kita harus hati-hati karena di sebelah kiri ini beberapa bagian sudah mulai retak-retak mirsa. Tetap waspada, jangan sampai terpeleset ya. Tetap fokus. Ini bau besar sekali nih pohonnya pemirsa. Loh, sejuk di sini. Besar dan gagah pohonnya. Lumayan tinggi dari sini. Ya, airnya agak semi-semi menghijau ya. Mungkin pantulan dari mana ini? Dari daun-daun. Loh, kayak ada penghuninya ini mirsa. Bener ini, penghuninya keluar ini. Ada ikan yang lumayan besar. Coba nanti kita keliling. Kalau ketemu kita zoom nanti ya. Nah ini ya pemirsa, kita harus hati-hati di sini karena akar ini bisa merusak pondasi atau lantai yang ada di bawahnya pemirsa. Ya ini hati-hati. Loh, apalagi ini loh ya, loh sudah banyak yang retak dan mengelupas. Harus hati-hati, tetap waspada dan tetap hati-hati pemirsa. Lumayan lebar ya. Ini kalau kita diameterkan ini berapa ya? Lumayan ini. Itu Kang jejak manusia kelihatan ya. Memang hari ini saya bersama jejak manusia, sudah lama nggak ngevlog sama beliaunya ya. Akhirnya kita kesampaian untuk kolaborasi di sini. Wah. Lumayan ya. Ini pohonnya loh, gagah pohonnya ya. Itu loh, saya kok ada mana tadi ya? Ada penampakan apa ini? Ikan. Lah ini. Coba saya zoom pemirsa. Ini kira-kira ikan apa ini ya? Masa ikan tombro atau lele ya? Besar loh pemirsa. Ini kalau saya perkirakan besarnya sama dengan apa ini, kaki kita ya. Paha atau mungkin betis kita. Paha mungkin, besar sekali ini. Ini saya zoom sampai hampir maksimal. Nah ini penghuninya keluar. Penghuni telaga Kanjeng Sunan Giri menampakkan diri. Loh, sampai jauh sini lo kelihatan itu. Kelihatan kepalanya itu. Kalau mendekat, saya yakin pasti ini bau besar ini ya. Tapi nggak ada ikan yang lain, pemirsa. Hanya satu ini yang terlihat. Yang lainnya nggak ada. Ikan kecil pun nggak ada ini. Entah ini fenomena apa ini. Nah inilah ya, telaga atau sendang dari beliaunya Kanjeng Sunan Giri. Kalau orang sini menyebutnya itu jublang ya. Jumblang atau apa itu, bahasanya memang beda-beda ya. Mungkin dulu ini dipakai untuk aktivitas berwudu atau mandi atau keperluan sehari-hari waktu itu.
Karena zaman dulu kan nggak ada seperti sekarang ini ya, nggak ada kamar mandi, nggak ada toilet atau apapun itu. Jadi masih mengandalkan alam. Lumayan pemirsa, dan akhirnya kita sampai ya, kita sudah berputar melewati telaga beliaunya. Nah ini kadang-kadang kalau sore dipakai mandi oleh bapak-bapak, dan kalau pagi sering dipakai ibu-ibu mencuci dan mandi juga. Dan ini dipagar pemirsa. Jadi kalau pas dikunci ya repot, kita harus tanya-tanya kita pinjam kunci. Tapi kalau pas dibuka ya kita masuk aja lah, nggak usah izin, ini kan umum, ada perlu apa masuk sini aja lah. Nah kita kembali di sini ya, lumayan besar, cuma sayang agak kotor ya, biasanya ini harus dibersihkan. Nah ini tempat untuk menaruh sesuatu, untuk nyantai-nyantai duduk di sini juga bisa, untuk ngadem ya. Nah ini jarang diketahui oleh para peziarah karena mereka belum tahu dan ruangannya tertutup, sehingga nggak menyangka kalau ternyata di area sini ada peninggalan beliau Kanjeng Sunan Giri pemirsa. Baiklah pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum